Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Wilstari dari kelas BPIB dengan NIM 303240021. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tauhid. Tauhid itu artinya satu atau esa, yang dimana maksudnya adalah menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah, dan mentauhidkan, yaitu mengakui keesaan Allah. Tauhid adalah bagian paling penting dari keseluruhan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tauhid merupakan pondasi segala macam amal. Maka dari itu, kita itu harus benar-benar memperhatikan masalah tauhid dibandingkan masalah agama-agama yang lain. Mempelajari tauhid bukan hanya sebatas teori, namun juga harus praktik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para seluruh nabi dan rasul itu berdakwah terhadap tauhid. Mereka selalu menjelaskan tentang tauhid dari awal hingga akhir dakwah. Karena kalau kita berbicara tentang tauhid, itu artinya kita ini berbicara tentang keseluruhan agama. Seperti kata Ibnul Qayyim, yaitu keseluruhan Al-Quran itu adalah tauhid. Allah menceritakan Al-Quran tentang surga dan neraka itu sebagai balasan bagi mereka yang bertauhid dan tidak bertauhid kepada Allah. Lalu Allah bercerita tentang hukum syariat, yaitu seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu maka berbicara tentang konsekuensi tauhid. Allah berbicara tentang kisah para nabi dan rasul terhadap tauhid, maka itu berbicara tentang dakwah para nabi dan rasul terhadap tauhid. Dalam ajaran tauhid terdapat 3 dasar, yaitu ilaihat, nubuat, dan sam'iyat. Nah, yang pertama yaitu ilaihat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik berupa sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Yang kedua yaitu nubuat. Nubuat ini berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada seluruh umatnya. Yang ketiga yaitu sam'iyat. Sam'iyat ini adalah informasi yang dibawa oleh para nabi, baik berupa wahyu yang diterima dari Allah SWT untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Dalam ketiga ajaran ini termuat tentang malaikat, takdir, dan kitab. Nah, dari ajaran inilah ditegakkannya rukun-rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah-ibadah lainnya sebagai pelengkap sekaligus penyempurna. Macam-macam tauhid itu ada 3, yaitu yang pertama rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Tauhid terbagi menjadi 3 macam, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, yang pertama itu rububiyah, yaitu kita tuh meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta, dan Allah yang paling mengenal karakter manusia, dan Allah yang paling tahu bagaimana cara mengatur manusia. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu kita yakin kalau seumpamanya tuh Allah tuh adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Nah, tauhid uluhiyah ini diwujudkan dengan cara mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan seperti sholat, zakat, dan puasa. Kemudian tauhid yang terakhir yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini nama-nama Allah dan sifatnya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul.
Jadi ada beberapa peranan tauhid dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai yaitu memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa, menjadi pedoman hidup yang pasti, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan petunjuk dan panduan untuk kehidupan manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah perkataan maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.